Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Mohon maaf, tadi sebelum Waalaikumsalam. di-unmute ya. Oke, ini saya senang sekali malam hari ini kita bisa bertemu kembali di webinar Hijrah Coach ya. Tentunya kali ini tema sangat menarik nih, Bapak Ibu semua ya. Tentang bagaimana meningkatkan sales performance ya, mulai coaching. Naiknya pun nggak main-main nih. Berapa persen? 150%. Wah, gitu ya. Nah, cuman bagaimana caranya atau metodenya nanti insya Allah akan diinformasikan oleh dua narasumber saya yang sangat hebat di malam hari ini yang sudah akan hadir ya. Tentunya buat Bapak Ibu semua jangan lupa dibuka on cam ya biar kita bisa belajar sama-sama dan juga mungkin buat Bapak Ibu semua tadi yang di depannya kan sudah melihat sebuah video tentang HD begitu. Eh, Nanti silakan Ibu atau Bapak eh, mengikuti atau memfollow Instagram dari HD dan juga jangan lupa untuk mengunduh aplikasi HD di mana aplikasi ini akan sangat bermanfaat sekali buat Bapak Ibu semuanya. Detail seperti apa nanti kita akan banyak berdiskusi ke depannya ya. Oke, baik. Tanpa berlama-lama saya akan mengundang dua narasumber kita malam hari. Yang pertama adalah Coach Intan Paramita. Halo, Assalamualaikum Coach Intan Paramita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Coach Intan? Sehat, kita malam mingguan hari ini ya. Alhamdulillah. Siap, kita malam mingguan temanya. Tapi temanya malam mingguan ini kita agak yang asik nih. Kenapa? Karena kita akan berbicara dan juga menyampaikan materi terkait dengan coaching yang bisa membuat sales performance itu naik 10%. Itu ya. Sudah siap, Coach Intan? Insya Allah. Insya Allah. Baik. Nah, langsung yang kedua. Terima kasih, Coach Intan. Langsung kedua, saya akan mengundang Coach Alfa Riansyah. Iya. Ini ada salah satu rekan saya juga, ya. Iya, Assalamualaikum Coach. Oke. Waalaikumsalam. Ya, agak terus putus sepertinya suaranya Coach Alfa. Oh, oke. Sebentar, saya pindah koneksi dulu. Oh, siap. Oh ya, by the Nggak way, apa-apa. Mas Kira nanti minta Ya, tolong saya yang tampil di luar ya, biar nggak grogi nih. siap, siap. Oke, baik. Tanpa basa-basi dan biar bisa kita lebih cepat mendapatkan materi dari narasumber kita malam hari ini, saya akan mempersilakan Coach Alfa Riansyah untuk memberikan materi yang pertama. Tapi sebelum itu, mari kita saksikan video profile dari Coach Alfa Riansyah. Saya persilakan. Oke, Coach Alfa, saya persilakan Coach. Oke, terima kasih Mas Kira dan selamat malam Bapak Ibu sekalian, para partisipan webinar pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih atas kehadirannya pada malam ini dan sebelumnya saya mohon maaf jika nanti dalam penyampaian saya mungkin Anda akan terdengar suara-suara yang aneh keluar dari batang tongkrongan saya karena saya sedang mengalami apa hikap ya apa cegukan yang belum berhenti sampai sekarang. Eh, Oke, em, yang luar biasanya lagi adalah pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian berkenan hadir menikmati sebuah acara webinar yang kalau saya ingat-ingat di kamus, kalau nggak salah webinar itu identik dengan belajar ya. Padahal malam hari ini itu malam akhir pekan, biasanya kalau akhir pekan itu pikiran kita inginnya istirahat ya. Mungkin bukan pikiran, mungkin badan kita yang ingin istirahat. Tapi Bapak Ibu menyempatkan mau belajar di malam hari ini itu yang patut saya beri apresiasi. Beri apresiasi untuk diri Anda sendiri. Silakan tepuk tangan. Oke, luar biasa. Dan sebelumnya saya ingin mengecek nih, Bapak Ibu dari mana saja yang datang pada malam hari ini sebagai bahan masukan dari saya buat saya juga. Silakan ketik di chat box dari mana saja asal Bapak dan Ibu. Mhm. Oke, dari Batam. Masya Allah, saya ada teman di Batam. Semarang. Wow, Semarang. Saya juga ada teman di Semarang, ada Coach Edwin. Ya.
salah satu kolega saya di Hijrah Coach. Dari Depok, oke, nggak jauh-jauh dari Jakarta, Bandung, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada dari Italia, wow, dari Italia. Pizzanya enak sekali di kabarnya di Italia ya, beda dengan pizza yang ada di Indonesia. Oke, oke, ada Mbak Debbie versus coaching sama Coach Dea. Wow, wow. Oke, mohon terus diketikkan di chatbox tadi saya memaparkan materi saya. Saya juga ingin melihat dari mana lagi nih teman-teman yang hadir pada malam hari. Baik, eh, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari tema yang tertera di layar pada malam hari ini sangat menarik ya. Karena jarang-jarang Hijrah Coach menghadirkan webinar di mana isinya adalah bisa dikatakan semacam testimoni dari hasil coaching. Karena beberapa orang, banyak orang di luar sana masih ragu-ragu tentang efektivitas dari coaching. Tapi kalau tema malam ini luar biasa, coaching bikin sales performance naik 150%. Nah, saya nggak akan banyak-banyak sih nanti coaching tanpa Pramita yang akan berbagi. Tapi saya juga ada pengalaman juga membantu salah seorang teman saya di salah satu bank swasta ya, di dekat-dekat Jakarta sana. Luar biasanya adalah tim sales dia awalnya itu merupakan bagian dari tim-tim yang underdog lah di perusahaan eh, syariah, perusahaan bank syariah itu ya di seluruh Indonesia masih tim underdog. Tapi Qadarullah baru sekali aja saya mengcoaching, dan coachingnya saya bukan coaching ke tim, saya coaching ke leadernya langsung. Qadarullah yang bismillah pencapaiannya di akhir tahun beberapa tahun yang lalu itu meningkat tajam. Bahkan tiga timnya, ya, jadi di bank itu ada tiga tim sales, ketiga-tiganya masuk ke lima besar, lebih tepatnya tiga besar tim sales secara nasional. Jadi ada tiga kategori, masing-masing di kategori itu. Tim A di kategori A dia masuk tiga besar, ya saya nggak ingat pencapnya. Tim B juga demikian, tim C juga demikian. Jadi tiga kategori diborong oleh eh, tim penjualan dari bank syariah tersebut. Itu yang luar biasa dan membuat saya lebih semangat lagi untuk membantu orang dan lebih semangat lagi untuk melakukan coaching karena saya awalnya juga mungkin seperti sebagian dari Bapak Ibu agak skeptis juga nih. Bukan skeptis pada metodologi coaching ya, tapi skeptis pada diri saya apakah bisa melakukan coaching dan ya alhamdulillah dengan bimbingan juga dari Coach Dari Dewayanto, masa coach kami, juga dari dukungan dari teman-teman, ya ternyata coaching itu bisa dilakukan oleh siapa. Oke, pada malam hari ini saya akan menghadirkan sebuah paparan ringkas tentang hal-hal mendasar yang berhubungan dengan coaching sebelum nanti kita akan tarik pada efektivitas atau coaching dalam meningkatkan self performance ya, yang nanti akan disampaikan oleh Coach Intan Paramita. Izin saya bagikan slide saya tampilkan di sini. Sudah terlihat dengan jelas nih Bapak Ibu ya? Oke, great. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk mempersiapkan waktu saya tidak akan bertanya lagi ya. Saya yakin juga Bapak Ibu yang sering melihat webinar coaching di Hijrah Coach pasti mengetahui definisi coaching. Tapi untuk menyegarkan lagi ingatan kita, menurut ICF, coaching itu adalah berpartner dengan klien dengan melalui proses yang kreatif dan memprovokasi pikiran, ya, di mana dalam proses itu nanti akan bisa menginspirasi klien kita untuk memaksimalkan potensial mereka baik secara personal maupun profesional. Sebagai catatan, saya juga ada teman yang awalnya merasa tidak percaya diri. Alhamdulillah dengan hasil coaching beberapa kali dia mulai menemukan jati dirinya. Ya, itu sebuah kisah yang sangat menyenangkan juga dalam membantu orang lain. Dan proses itu nantinya akan bisa mengatasi hal-hal yang tidak menentu pada saat ini dan sangat kompleks ya, kompleksitasnya sangat tinggi. Itulah coaching kalau saya parafrasekan dalam bahasa Indonesia. Ini definisi coaching menurut ICF. Nah, bagi sebagian Bapak Ibu mungkin masih ada kerancuan nih antara coaching, counseling, consulting atau mentoring.
Ya, kalau saya lihat dulu, kita lihat untuk area counseling. Counseling ini fokusnya adalah di masa lalu, menyelesaikan masalah, menyelesaikan luka-luka. Pada beberapa orang, sebuah trauma, sebuah kejadian yang tidak menyenangkan, yang terjadi berulang-ulang, itu bisa menimbulkan luka yang begitu mendalam, yang menjadi beban bagi dia untuk bisa melangkah ke depan. Ya, dan itulah di sana fungsinya konseling terapi, ya, kalau Bapak Ibu mengetahui psikolog, psikoterapis, kemudian psikiatris, ya. Kemudian ada juga beberapa terapis di area lain dengan kompetensi yang lain, ya. Dia fokusnya adalah menyelesaikan masa lalunya dengan cara apa? Dengan cara memberikan pertanyaan untuk menggali apa yang menyebabkan dia merasa seperti itu, bagaimana juga nanti dia mengatasi hal tersebut dan seterusnya. Dari menyelesaikan masa lalu menuju ke present. Kemudian ada juga consulting. Kalau dari counseling, yang melakukannya harus orang-orang yang memang benar-benar kompeten. Biasanya mengambil kayak psikolog, ya, psikolog atau psikiatris, berarti ada pendidikannya, kemudian juga ada kompetensinya. Contoh ada hipnoterapis, berarti mengambil kompetensi umum dan seterusnya. Kalau consulting ini juga mereka harus kompeten di bidang tertentu. Contoh nih, konsultan untuk mechanical engineer, ya berarti dia harus memiliki nih tenaga-tenaga yang profesional di bidang itu. Bahkan kalau Anda melamar menjadi seorang di konsultan, biasanya dimintai ijazah atau sertifikat yang berhubungan dengan kompetensi itu. Yang ini juga nanti fungsinya untuk mendaftarkan perusahaan tersebut. Jadi perusahaan konsultan itu harus ada, kalau tidak salah saya ingat, ada persyaratan harus memiliki sekian tenaga, sekian orang yang kompeten di bidangnya. Ya, ada itu di situ. Dan konsultan kerjanya itu juga dia menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Contoh konsultan pajak biasanya diundang untuk menyelesaikan permasalahan pajak. Ada pajak yang tertunggak, ada pajak yang tanda kutip harus diakalin nih supaya supaya apa? Supaya perusahaan tetap bisa jalan. Kalau nuruti membayar pajak, kadang ada hal yang tidak bisa sinkron, ya. Jadi harus diakali dulu. Nah, itu konsultan-konsultan seperti itu. Dan konsultan biasanya dia bukan hanya sekedar memberikan apa, pengetahuan, tapi dia juga yang menjawab. Ada konsultan di bidang keuangan, misalkan konsultan pajak, dia ikut mengerjakan laporan pajak, gitu. Dan fungsinya menyelesaikan problem di masalah. Kemudian ada mentoring. Mentoring ini yang memberikan mentor, seorang mentornya atau memberikan mentor itu juga orang yang berpengalaman di bidangnya. Jadi contoh ada seorang mentor di bidang usaha kuliner. Kuliner itu pun kadang dia spesifik ke kuliner, contoh misalkan ayam geprek atau apa, ya. Jadi ketika dia memberikan mentoring kepada mungkin kepada orang yang mengambil bisnis opportunity padanya, dia bisa memberikan dengan sepenuh hati sesuai dengan pengalamannya, bagaimana dia jatuh bangun membangun usaha, apa yang berhasil, apa yang tidak, kemudian juga bagaimana caranya memperoleh profit, menentukan harga, menetapkan pasar dan seterusnya. Itu seorang mentor bisa. Fokusnya adalah ke masa depan. Bagaimana caranya supaya bisa berhasil, bagaimana caranya supaya bisa profit, bagaimana caranya supaya bisa mengembangkan bisnis. Itu seorang mentor. Dan yang menarik adalah orang coach. Kalau yang tadi tiga area yang tadi itu harus memiliki kompetensi di bidang yang dia ingin bantu. Tapi seorang coach ini tidak harus memiliki kompetensi di bidang yang harus dia bantu. Contohnya saya latar belakang pendidikan saya adalah seorang mechanical engineer, kemudian S2 saya ada di manajemen management. Tapi saya membantu teman saya yang bergerak di bidang perbankan di area sales-nya, tapi lebih industrinya adalah industri perbankan. Saya nggak punya pengalaman sama sekali di industri perbankan. Tapi dengan metode coaching yang saya pelajari, saya bisa membantu teman saya tadi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Fokusnya ke solusi, ke masa depan. Caranya apa? Caranya adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Yang kalau kita runut lagi di definisi tadi adalah pertanyaannya merupakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memprovokasi pikiran dia. Ya. Oke, next. Apa sih yang membuat coaching itu begitu powerful, ya? Begitu apa? Kuat pengaruhnya. Ya. Ada beberapa hal yang
perlu kita perhatikan di sini, yang pertama adalah ketika kita akan melakukan coaching, ya, seorang coach itu biasanya melakukan building rapport, membangun kedekatan. Ya. Di membangun kedekatan itu intinya dia bisa membangun sebuah persahabatan dalam waktu yang sangat singkat. Tapi bukan berarti ke depannya nanti seorang coach itu ada kelekatan dengan coaching-nya. Enggak, ini hanya dalam rangka supaya coaching atau kliennya itu mau terbuka. Karena apa? Karena tidak ada keterbukaan dalam sebuah proses coaching, maka coaching itu menjadi tidak efektif. Dan itu percuma saja. Bahasa singkatnya adalah kita tidak mungkin bisa membentuk orang yang tidak mau kita bantu. Gitu. Oke. Kemudian di sana ada seorang coach juga diharapkan memiliki empati. Kita harus punya rasa empati kepada coach kita. Empati itu sedikit berbeda dengan simpati. Kalau simpati itu adalah bahasa kerennya itu I know how you feel and I feel the same. Kalau empati itu adalah I know how you feel. Berarti di situ saja. Ya. Lebih ringkasnya gini, contoh kita ada seorang teman yang mungkin lagi mengalami kesusahan, ya, entah habis ditipu orang atau apa gitu ya, curhat pada kita nih. Nah, kan konsep simpati, ya, kita biasanya oke, ya saya juga juga pernah mengalaminya. Bahkan mungkin nanti kita curhatnya bisa lebih lebih panjang nih dari teman kita. Bahkan mungkin kita bisa terbawa kepada kesedihan dia. Bahkan mungkin lebih sedih lagi. Padahal teman kita ini sebenarnya nggak butuh terlalu banyak apa namanya kita ikutan curhat ya, tapi dia hanya ingin didengarkan. Karena seperti itu. Nah, kalau empati kita gunakan adalah kita di sana mendengarkan dia, kita berusaha dengan tulus kita untuk mau mendengarkan dia dan mencoba mencari apa yang kira-kira dia butuhkan dari kita. Memahami konteksnya. Oh, konteksnya dia lagi ditipu nih. Kira-kira dia inginkan apa? Bisa jadi dia nggak ingin apa-apa dari kita, hanya ingin didengar. Dia nggak ingin solusi apa. Nah, itu mendengarkan dengan empati. Kemudian di dalam coaching ini ada juga awareness. Seorang coach diharapkan bisa membangkitkan awareness atau kesadaran di diri si coaching. Awareness ini adalah bagaimana seorang coach bisa menempatkan bahasa Inggrisnya itu menempatkan pada sepatunya coaching, ya, apa menempatkan dirinya melihat dari sudut pandang si coaching di dalam sebuah permasalahan. Karena bisa jadi karena kita manusia itu berbeda, walaupun kembar pun pasti ada yang berbeda, minimal sidik jarinya. Dalam memandang sebuah permasalahan bisa jadi ada sudut pandang yang berbeda. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah lihat ada orang yang apa beradu argumen tentang melihat angka 9 atau angka 6. Ya. Seorang coach itu diharapkan bisa melihat dari sudut pandang yang lain, dari sudut pandang coach. Ya. Caranya dengan apa? Nanti akan dijelaskan pada slide berikut ini. Nah, ini ada, kalau Bapak Ibu pernah mengetahui Johari Window, di sana ada 4 area yang ini diadopsi oleh coach kami, Ketua Dewayanto, menjadi di, di direfleksikan untuk di area coaching. Di mana di sini ada area yang pertama, ini adalah open atau free area. Yang mana area ini diketahui oleh baik coach maupun coachee. Ya, others ini coachnya, self ini coachee atau klien. Ya. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya adalah di sini coachee itu mengetahui nih apa saja yang sudah dimilikinya. Kalau dalam bahasa agama itu adalah mensyukuri apa yang kita miliki. Ya. Tapi bisa jadi coachee itu tidak tahu bahwa dia memiliki potensi lain yang sebenarnya sudah dia miliki tapi dia nggak sadar. Nah, itu nanti coach akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat provokatif. Ya. Nanti akan di sana selapis demi selapis akan terbuka area-area buta buta dari si coach atau blind area dari coach. Area itu mungkin bisa jadi sudah dilihat oleh si coach, ya, tapi coach tidak bisa melihatnya. Tapi bisa jadi nanti coach mungkin juga nggak tahu, coach juga nggak tahu sebelumnya, tapi akhirnya terbuka area itu sehingga sama-sama mengetahui, oh ternyata coach saya punya kelebihan ini
ada hal-hal yang dia tidak miliki, tapi coaching nanti bisa paham juga bahwa untuk bisa memiliki hal yang tidak dimiliki itu, maka dia harus melakukan apa. Contoh, seorang coaching mungkin memiliki kekurangan dalam permasalahan keuangan dia atau bukan dia. Dia tahu dia punya ilmu untuk pembukuan, tapi dia pembuka saya masih berantakan ya. Oh ternyata ada area yang tidak diketahui bahwa bisa jadi coaching ini dia tidak terlalu suka pada hal yang detail dan dilakukan berulang-ulang. Nah, untuk itu dia butuh seorang yang lain nih, yang diharapkan bisa membantu dia di area itu. Ya tentunya akhirnya membayar atau menyewa seorang uh, yang bisa membantu dia di pembukuan. Ya. Kalau kita nggak boleh mengatakan akuntan, nanti kan itu udah di mindset kita akuntan mahal karena gelar sarjana ya. Mungkin kita menyewa anak-anak yang di SMK akuntansi ya untuk magang mereka. Ada juga konsep bagaimana magang itu nggak harus kita bayar, tapi ada manfaat lain yang kita berikan. Wah itu nanti di sesi webinar yang lain ini saya akan bagikan itu. Menarik itu. Oke, kemudian ada prinsip yang lain. Seorang coach dia harus present, harus mendengarkan dengan aktif ya. Kalau istilah lainnya active listening atau deep listening. Ya, present hadir sepenuhnya seperti Anda sekalian malam hari ini hadir sepenuhnya di acara pada webinar malam hari ini. Terima kasih bagi Anda yang bersedia melakukan on cam ya, menyalakan kameranya itu sebagai bukti dari presence Anda ya. Kalau saya tarik untuk yang webinar sendiri itu adalah bagian dari adab mencari ilmu dan semoga Allah memberkahi Anda. Bagi yang belum on cam silakan on cam ya. Tapi dalam konsep coaching, seorang coach yang presence itu dia bisa mengharuskan sepenuhnya bisa fokus pada diri si coaching. Ya. Jadi dia contohnya nih HP itu dia matikan atau dia paling tidak di silent lah supaya tidak mengganggu sepanjang proses yang sesuai dengan kesepakatan. Ya. Kemudian juga dia ketika memberikan coaching itu matanya, badannya semua mengarah kepada coachingnya ya. Andaikan mengarah ke arah lain itu mungkin hanya melihat kecatatan dan itu pun tidak terlalu lama. Maksud saya bukan nanti ketika katakanlah melakukan coaching di tempat yang agak terbuka, ada orang yang lewat gitu ya di belakangnya coaching, terus matanya si coach akhirnya melihat itu, dan itu namanya tidak presence dan itu sangat tidak disarankan dalam sebuah proses coaching. Listening adalah bagaimana seorang coach bisa menangkap setiap kata-kata yang dikeluarkan oleh coach, bukan kontennya, bukan isinya, tapi adalah konteksnya. Oh, coach saya ini sedang apa sih gambaran besar yang dia inginkan. Istilahnya kalau gajah itu ya gajahnya itu apa sih? Bukan 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 bagian tertentu dari gajah. Ya. Kemudian juga nanti seorang coach itu dengan activity-nya itu bukan hanya menangkap kata-katanya saja, tapi bisa juga menangkap intonasinya. Kadang ada intonasi kelihatannya kok berat gitu, atau terlalu apa namanya biasa aja ya, biasa aja bisa. Tapi kadang ada yang berat, ada nafasnya mungkin agak agak gimana ketika mengatakan suatu hal. Contoh nih, ketika coach mengatakan apakah Anda bahagia bila bisa melakukan hal tersebut, coach mungkin ya kan belum menjawab, dia diam sejenak, kemudian dia bahagia sih. Di sana ada beberapa hal yang bisa ditangkap oleh coach. Ada kata dari kata-kata saja udah dia bahagia sih. Nah, ini ada apa nih dengan timnya? Kemudian dari intonasinya. Bisa jadi mungkin juga dari bahasa tubuhnya dari wajah. Nah, itu active listening itu nanti taruhnya sampai sampai ke hal seperti itu. Oke, selanjutnya adalah membangun trust. Di sini pentingnya sebuah proses coaching ada rasa percaya antar coach dan coachee. Coachnya percaya pada coachingnya, coachingnya juga percaya pada coachnya. Coachee percaya dengan coach dibuktikan dengan bahwa coachee akan buka selama proses coaching itu berlangsung. Sementara coach percaya pada coachee bahwa coachee bisa menyelesaikan masalahnya sendiri sebenarnya, cuma dia butuh difasilitasi. Sebagai gambaran adalah ada prinsip coaching yang pertama adalah people are always here. Orang-orang itu manusia itu sebenarnya baik-baik saja, aslinya itu baik-baik saja, nggak ada masalah sebenarnya. Dan kemudian mereka sudah memiliki semua resource, semua sumber daya yang ada di dirinya.
untuk mencapai apa yang mereka mau. Sebenarnya mereka sudah punya itu. Kemudian juga manusia itu bisa memilih pilihan yang terbaik pada suatu saat. Ya. Jadi cuma kadang dia bingung aja, tapi sebenarnya dia sudah punya pilihan terbaik. Kemudian yang keempat, setiap perilaku itu pasti punya niatan yang pasti positif. Coach harus yakin itu. Nah, di sini sebagai catatan, kalau coach melihat ada suatu gelagat, coach ini akan melakukan hal yang negatif, maka dia harus menghentikan proses coaching itu segera, dan dia harus merujuk pada para profesional di bidangnya. Ya, contoh nih, ternyata coachingnya berpikir kalau begitu saya harus nilai uang perusahaan saya. Nah, itu kan bahasa kasarnya seperti itu ya. Nah, itu berarti coach harus aware langsung dan menyetop proses coaching dan dia menyarankan, wah Anda kayaknya ini bukan area saya. Kalau saya sendiri saya menyarankan tidak melakukannya. Tapi jika Anda ingin melakukannya, Anda mungkin bisa berkonsultasi pada ahli agama, ulama dan seterusnya, atau mungkin uh, ya ke apa namanya lawyer ya, atau ke KPK langsung dia terkait dengan korupsi. Atau mungkin ada orang yang terinspirasi, oh saya harus melakukan maaf ya, menghilangkan nyawa saya gitu ya. Nah itu harus kita sarankan untuk menghubungi psikiater atau psikolog ya. Kalau seorang pun tidak memiliki kompetensi di area itu, maka dia secara kode etik dilarang untuk melanjutkan proses coaching dan memberikan masukan yang dia tidak mengerti. Oke. Dan terakhir adalah perubahan itu sebuah sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Ya. Baik coach harus menyadari maupun coachee bahwa kita harus terus berubah untuk bisa menuju ke hal yang lebih baik. Oke, kemudian ada congruence. Congruence ini tadi terkait dengan apa yang dikatakan itu harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Coach meminta sesi ini agar kita bisa terhindar dari gangguan. Maka coach harus menunjukkan dia mematikan HP-nya, ya. Andaikan dia membawa barang-barang yang kira-kira bisa dimatikan dahulu, ya. Oke. Kemudian juga coach juga kita lihat nih konklusinya dia tadi ketika dia mengatakan sesuatu apakah sesuai dengan bahasa tubuhnya, sesuai dengan intonasinya dan seterusnya. Ya. Kemudian selanjutnya netralitas. Seorang coach harus netral. Dia tidak boleh memasukkan agenda dia. Maksudnya gini, coach ketika mengikuti proses coaching, dia pasti ingin mencapai sesuatu. Ya. Dia ada, misalkan dia berada di pencabangan jalan, ya. Dia bingung harus memilih A atau B. Jika seorang coach memilih A atau B, atau yang manapun jalan, seorang coach dia harus netral di sana. Walaupun mungkin dia dari pengalaman dia merasa jalan B itu adalah yang terbaik untuk coaching, tapi kalau coaching memang tidak mau ke jalan B, nggak boleh dipaksa, nggak boleh diarahkan. Jangankan memaksa, mengarahkan pun tidak boleh. Gitu ya. Ini gambaran dari netralitas. Dan seorang coach dia juga tidak boleh merasa nggak enak misalkan hasil dari coachingnya itu tidak dilaksanakan oleh coaching. Karena accountability atau tanggung jawab atas hasil coaching itu ada berada di diri si coaching. Ya, jadi coach harus me, apa, menarik diri dari kelekatan terhadap hasil coaching maupun terhadap coaching. Tanggung jawab semuanya proses itu ada di diri si coaching. Coaching is the driving seat bahasa coachingnya itu. Coaching yang nyetir sebenarnya. Oke, dan terakhir adalah powerful question. Di sini adalah sebuah pertanyaan yang diajukan dengan berbasiskan pada open-ended question, pertanyaan terbuka, yang jawabannya bukan hanya ya dan tidak, tapi ada kelanjutannya, dan sesuai dengan konteksnya, dan bisa memprovokasi. Itu yang menariknya dari dunia coaching, dan mahalnya ilmu coaching itu di situ. Bagaimana seorang coach bisa menghadirkan sebuah pertanyaan yang memprovokasi pikiran coaching. Ya, bukan sekedar apa yang akan Anda lakukan atau bagaimana Anda mencapai itu, tapi lebih dalam lagi. Apa sih
yang ada di pikiran Anda ketika hal tersebut tercapai? Siapa saja yang akan mendapatkan manfaat? Dan masih banyak lagi contoh-contoh pertanyaan lain. Kalau Anda ingin tahu lebih dalam, Anda bisa cari informasinya untuk kapan sih sertifikat hijrah coach ya. Nanti bisa teman-teman account manager kami akan menjelaskan lebih dalam. Bisa lah kalau Anda ingin belajar lebih dalam tentang ilmu coaching. Oke, Bapak Ibu, ini sekilas beberapa statistik yang saya dapatkan hasil riset saya. Ada 62% mengatakan karir mereka peluangnya naik sekitar 60% karena coaching. Kemudian juga 99% orang yang di coaching itu merasa puas, bahkan kalau nggak puas berarti sangat puas ya. Saya jadi ingat orang kalau mengomentari tentang sebuah kuliner, kalau nggak enak, enak gitu ya. Sama seperti coaching. Puas atau sangat puas ya. Oke. Dan 96% mau melakukan kembali, mau mengikuti prosesnya untuk di coaching. Kemudian ini ada beberapa hasil coaching yang lain, ada 80%, self-confidence-nya naik, 73%, relationship-nya menjadi lebih baik, communication skill-nya meningkat 72%, atau ada yang merasa work-life balance-nya ya menjadi lebih baik 67%. Dan masih banyak lagi, dan ini hasil yang rendah hati dari coaching, tapi saya yakin masih banyak yang lebih dari itu yang nanti juga akan di-present oleh Coach Intan Pramita. Ada yang mengatakan 80% nih hasil dari coaching dan training itu bisa meningkat 88% dibanding hanya training saja yang hanya 23%. Dan kenyataannya memang bukan hanya itu, bisa lebih lagi, lebih lebih jauh. Oke, saya rasa dari saya itu untuk Mas Wira, dan saya tidak sabar untuk menikmati presentasi dari Coach Intan Paramita. Ya, baik. Jadi saya ini udah cukup lama ada di dunia marketing nih, Mas Wira dan Coach Alfa. Jadi dalam dunia marketing ini kan biasanya kita penuh kreasi gitu ya, kita kasih apa lagi gitu. Terus kita biasanya ngelihat dari monitoring data gitu, apa sih yang bisa kita kerjakan, langkah berikutnya, strategi berikutnya gitu kan. Dan kita biasa bikin bisnis plan untuk setahun ke depan gitu ya. Nah, kemudian kita berkenalan, jadi biasanya tuh kita di dunia marketing itu biasanya adalah bikin sesuatu di harga produk yang kita jual, atau kita ceritakan tentang produk kita. Nah, timnya itu biasa dilakukan monitoring, laku poin apa yang nggak bisa gitu ya. Nah, itu kemudian diberikan training dan lain-lain yang bentuknya standar. Jadi beberapa tahun sudah dilakukan. Lalu kemudian saya berkenalan dengan hijrah coach gitu. Nah, pada saat berkenalan dengan hijrah coach ini, saya masuk di dunia tadi coaching ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2020 ya sampai dengan 2022, saya rasa kita semua di dunia marketing ini mengalami hal yang sama ya, namanya pandemi dari 2019 kemarin kan ya. Dan dari perubahan 2019 ke 2020 itu kita merasakan perubahan terjadi, sehingga di market itu pasti perubahan orang membeli itu terasa banget gitu ya. Dan itu juga nggak cuma ada di Indonesia, ternyata yang terjadi di luar sana, tren perekonomiannya juga membuat ini bertambah lambat lagi, sehingga tim marketing itu sempat yang kok kayaknya susah banget untuk bisa naik gitu. Bahkan untuk mempertahankan bisnis itu ternyata bukan hal yang mudah gitu ya. Klien-klien yang sudah lama pun kemudian tiba-tiba bisa mengatakan bahwa ada keterbatasan budget sekarang gitu ya. Sementara begitu budgetnya dirubah, plannya dirubah, menurut mereka nggak sesuai lagi dengan yang mereka inginkan. Sehingga kompetisi di antara produk, di antara perusahaan itu semakin meningkat gitu. Nah, belum lagi tahun 2022 itu kemudian terjadi perang Rusia Ukraina gitu. Sehingga ini pengaruh banget di luar sana gitu. Dan pengaruh di luar ini tentunya kalau di tim yang saya punya itu mempengaruhi nasabah-nasabah yang kami miliki. Gitu, yang tadinya mereka nggak concern ke harga, mereka nggak
pokoknya jalan biasa-biasa aja, kita hanya kasih servis, kasih pelayanan gitu ya. Tiba-tiba sekarang ini menjadi hal yang utama gitu. Nah, kemudian di back end-nya saya juga itu ternyata mengalami perubahan yang tadinya mereka bisa support kita 100% di back end di administrasi. Dengan adanya perubahan-perubahan ini, perusahaan-perusahaan itu juga berubah sehingga kapasitas waktu kita melayani pun nggak bisa 100% dari satu tempat, tapi kita harus cari tempat-tempat lain dan ini butuh waktu gitu. Sementara yang namanya nasabah itu maunya cepet gitu kan, maunya terlindungi semua 100%. Nah, ini membuat perubahan-perubahan. Nah, tentunya kalau kita mau kasih support ke marketing, apa ya yang mau kita kasih gitu. Kalau kita kasih motivasi terus, kalau kita kasih training-training mengenai kecepatan mereka mengerjakan, kemudian pelayanan, nah itu kayaknya udah nggak dapet gitu ya untuk menuju ke maksimum gitu. Nah itu kayaknya udah nggak dapet. Nah kemudian saya ketemu dengan Hijrah Code, di mana pada saat itu saya masuk ke pelajaran coaching. Jadi waktu itu juga pengajarnya Coach Daru Dewayanto dan juga memberikan pengarahan. Nah, ternyata saya menemui bahwa yang tadi coaching itu bukan seperti yang selama ini banyak dari kita melakukannya gitu. Dan coaching ini ternyata menarik banget ya. Ternyata memang betul-betul membuat baik coachnya maupun coachingnya juga memiliki hal-hal yang memang harus disesuaikan gitu. Seperti yang tadi di slide-nya Coach Alpha itu, di dalam hal yang saya rasakan ya, saya harus lebih banyak untuk melakukan presence dan listening gitu. Yang biasanya nih di tempat saya biasanya ngomong terus, ngasih pengarahan, ngasih petunjuk. Tetapi pada saat coaching yang ini, kepentingan utamanya ada di coaching-nya gitu ya. Ini menarik banget. Jadi saya harus nahan diri untuk bisa diem dulu gitu. Dan saya menyadari bahwa kondisi saya sebagai coach jadi harus bisa netral dan menghilangkan semua hal-hal terkait dengan penilaian tentang target, performa itu lupakan dulu semuanya gitu. Saat ini saya berdiri sebagai coach gitu. Dan itu kalau buat saya sih bukan hal yang gampang waktu itu. Nah, itu kita duduk di situ dulu. Nah, pada saat nanti coach bercerita, kadang-kadang tuh di hati tuh kepengen, aku pengen ngomong gitu, aku pengen ngomong gini, pengen, jadi bawaan itu kepengen ngarahin gitu, dan itu yang harus ditahan gitu, jangan jangan udah diem dulu, dengerin dulu gitu ya, sampai saya harus bisa mendengarkan apa yang dia katakan, lalu di next berikutnya, tahap berikutnya, memberikan powerful question. Nah, pada saat powerful question itu dilakukan, dan itu sesuai dengan si coach, baru setelah itu dia bisa mencari sendiri apa yang dia butuhkan. Dan ini buat saya istimewa. Jadi pemecahan itu bukan dari coachnya, tapi pemecahan atas apa yang dia butuhkan itu datang dari coach sendiri. Nah, waktu itu tahun 2022, saya ingat banget itu waktu itu mulai di awal Agustus. Jadi kemudian Hijrah Coach waktu itu memberikan PR. Nanti kalau lulus harus ada PR. PR-nya saya harus coach orang. Dan tim itu yang saya coach. Waktu itu saya coach 5 orang waktu itu, karena untuk PR waktu itu ya. Nah, yang hadir di situ ada manajer, ada pimpinan cabang, dan ada marketing yang junior, ya, yang dia sudah jalan di tempat kita 3-4 tahun waktu itu. Jadi saya mengambil range-nya beragam untuk melatih waktu itu. Nah, hasilnya di 2022 akhir 31 Desember ya, ini luar biasanya, yang tadinya itu kita closing sales itu growth-nya 50% gitu. Dan buat saya itu wow banget gitu. Karena saya mengalami dan tim saya mengalami kondisi-kondisi yang ini tadi nih, yang ternyata belum berubah. Nah, begitu tahun 2023, kita bisnis plan waktu itu Oktober 2022, kita sudah harus melihat bahwa ada isu resesi global di 2023. Jadi kita di marketing lagi, aduh ini kita nggak bisa growth dong kalau kayak gini gitu. Karena mau resesi lagi, jadi uang begitu pengaruh gitu ya. Nah saya di dunia asuransi kerugian, jadi
orang mau mengasuransikan tuh mendingan nggak asuransi deh, mendingan nggak bayar premi deh gitu. Uangnya disimpan aja dulu, kata mereka untuk nabung gitu. Padahal di tahun 2023 awal aja kita udah mengalami Jakarta kemarin gempa bumi itu 3 kali ya dan keras banget gitu. Jadi bencananya tetap ada, uang yang tadinya mau ditabung jadi percuma, kalau itu terjadi klaim malah jadi menghambat perusahaan-perusahaan itu gitu. Cuma kan kita nih di sales nggak bisa ngomong gitu ya ke nasabah ya. Nah, lalu inflasi terjadi, krisis energi terjadi. Kemudian ini sudah mulai politik terjadi juga di mana-mana gitu. Nah, kalau kita yang marketing bisa melihat ini sebagai fear gitu ya. Kita jadi takut untuk maju gitu. Mau maju nih takut ntar begitu gitu. Sementara kalau di asuransi itu di belakang kita itu ada namanya reasuransi. Jadi kita nggak mengambil semua bisnis itu sendiri, tapi kita juga minta bantuan ke layer-layer yang belakang. Nah, posisinya layer-layer yang belakang kita ini juga adanya di luar negeri, itu juga mengalami hal yang serupa, sehingga akan semakin berat gitu. Nah, di mana peran coach ini dilakukan? Jadi di sini saya lihat bahwa saya melakukan ini pertama tadi di tahun Agustus 2022 gitu ya, terhadap tadi awalnya 5 orang, lalu saya lakukan lagi untuk tim yang lain gitu. Lalu dari situ tim yang lain itu lebih ke leader-leadernya waktu itu ya, saya ambil. Lalu di akhir Desember 2022 saya lakukan lagi hal yang serupa ini. Nah, kita lihat bagaimana efeknya gitu. Nah, saya ini memiliki 8 sales branch ya, yang cabang yang langsung di bawah saya. Kemudian ada 3 departemen yang sifatnya back office. Jadi mereka menangani training, mereka menangani developing program, lalu yang satunya lagi menangani service center gitu. Di luar ini saya menghandle secara nasional gitu ya. Tapi saya nggak masukin yang nasional, saya konsentrasi di 8 sales ini aja. Nah, dari hasil coaching itu, ini yang tadi yang pertama kali saya lakukan, hasilnya di Desember itu, 31 Desember itu kita closing dengan 51,4% growth sales-nya. Dan itu kalau dirupiahkan itu waktu itu 104 miliar waktu itu. Dan ini buat saya luar biasa. Biasanya waktu tahun 2021 kita closing itu hanya di 1% growth-nya. Di 2020 itu malah minus 5% gitu. Jadi hal-hal yang kita biasa lakukan di marketing itu tadi kita tetap lakukan, tapi kita tambah sesuatu hal yang namanya coaching ini ya, yang sifatnya sangat individu gitu, personal, muka ketemu dengan muka gitu, dan kita di situ posisi saya adalah netral gitu, saya bukan siapa-siapa gitu. Nah, pada saat itu dilakukan lagi ya, nah yang luar biasanya di Desember tadi saya lakukan lagi kan ya, coaching itu ya kepada tim yang lain gitu, ke tim yang sama, dan kita bicara jauh lebih efektif. Jadi coaching yang diajarkan di Hijrah Coach ini tuh butuh waktu tuh hanya 30 menit aja. Dan itu cepat banget gitu loh. Kalau untuk leader-leader marketing, kalau kita ngobrolin produk, ngobrolin harga, ngomongin tentang bisnis plan-nya mau kemana, target tiap hari mau kemana, mau strategis, itu tuh kecil banget waktu yang dibutuhkan tuh sedikit banget 30 menit gitu. Nah, cuma efeknya itu saya juga kaget juga ya ngelihatnya gitu, dan saya kagum juga di poin yang ini. Maaf. Nah, saya lihat kemarin di Performance 2023, berarti kan ini yang lagi jalannya gitu ya. Di 8 Februari kemarin itu kita grow dia 165%. Jadi ya saya sampai dengan 30 Januari kemarin, nggak nyampe 30 Januari ya, sekitar tanggal 20-an sekian gitu, itu udah growth dia 50%. Lalu begitu masuk 8 Februari, saya cek lagi, itu udah 165%, which is itu sudah 23 miliar. Nah, kalau misalnya nih ya, saya mikirnya gini aja, kalau kemarin tahun lalu saya bisa selesaikan 100 miliaran gitu,
Nah, kalau ini baru di awal Februari saya selesai dengan 23 miliar, berarti 5 bulan ke depan targetnya beres gitu. Bener nggak? Bener nggak Mas Fira? Itu kan seru banget ya gitu ya. Istilah kata tuh berarti sisa berikutnya apa yang kita bisa lakukan lagi gitu ya untuk growth lebih banyak lagi di tahun 2024 nih yang katanya akan penuh dengan dunia politik. Nah, ini apalagi nih yang kita bisa lakukan persiapan gitu. Nah, eh, bahkan pada saat kita ini materi pada saat itu ya. Nah, kemarin saya cek tanggal 20 Februari itu bahkan udah lebih dari 180% persentasenya. Jadi, wow, ini luar biasa banget gitu. Nah, yang saya mau tambahkan lagi, nah ini kan kalau kita lihatnya dari dunia yang ada targetnya, yang ada angkanya gitu ya. Apa sih efeknya dengan yang nggak ada angkanya gitu? Karena mereka juga saya ajak, saya coach juga gitu. Nah, ternyata di bagian training ya itu mereka melakukan penambahan 4 bucket lagi di media sosial. Jadi mereka satu bucket itu adalah satu tema gitu. Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu ya kita mau bikin di media sosial itu, media sosial ini semua kita ambil dari IG-nya, dari YouTube-nya gitu ya, dari TikTok-nya itu kita punya semua. Mereka menambah satu bucket lagi tentang resiko, satu bucket lagi mereka bikin kayak ada ceritanya gitu ya. Dan begitu hasilnya keluar, ini bagus, bagus gitu. Maksudnya enak untuk ditonton, bahasanya gampang banget, edukasi tentang asuransi atau resikonya dapet, dan sesuai dengan kondisi yang sekarang nih. Sekarang ini, kalau kayak sekarang nih kita lagi ngeri ya, lihat hujan banyak banget ya, beberapa banjir. Nah ini mereka masuknya tuh cocok gitu. Nah ini terjadi dengan begitu gampangnya. Sementara di tahun 2001-2022, saya mau bikin satu bucket aja, itu lama banget ngerencanainnya. Wah, apa materinya gimana, bentuknya gimana, itu lama membuatnya gitu. Nah ini buat saya luar biasa. Kemudian tim ini juga kemudian membuat yang namanya success clinic ya. Success clinic itu artinya kita kemudian menemui masing-masing agent yang kita miliki, lalu kita approach untuk Pak, tahun depan tahun ini mau ke angka berapa sih? Growth-nya mau kemana gitu. Dan ini kemudian kita bisa mengarahkan mereka untuk mengajak teman-temannya untuk juga ikut menjadi bagian dari level marketing kita gitu. Dan Success Clinic ini kita nggak lakukan waktu di tahun 2022, kita hanya bisa lakukan karena kita tim utamanya ada di Jakarta, jadi kita hanya bisa lakukan yang ada di Jakarta, dan itu pun kita hanya bisa ketemu satu. Sementara kemarin Success Clinic ini, itu kita langsung bikin di Jakarta itu lebih dari 150 orang yang datang di tahap pertama. Lalu berikutnya kita buka lagi untuk tahap yang nasional, dan ini berjalan gitu. Di dalam jangka waktu sampai Februari sekarang ini, kita sudah mendapatkan 50 orang-orang baru yang bisa kita latih untuk menjadi bagian dari tim marketing kita, dan ini luar biasa gitu ya. Kemudian, nah saya punya aplikasi juga namanya Business Partner Application yang saya bingung gitu loh. Kita yang kemarin itu pending ya, hampir 1 tahun itu endorsement atau apa ya, tambahan-tambahan program yang kita mau lakukan di Business Partner ini menjadi PR, nggak jalan-jalan gitu. Maksudnya ini harus dirubah bentuknya, kita udah bikinin gambarnya, terus kita ajukan, harusnya ada tim lain yang mengerjakan ini gitu ya. Tetapi ini selesai kemarin di 2022. Jadi PR-PR baru yang keluar sekarang gitu secara, nah ini yang terjadi di back office gitu ya. Nah, kalau saya boleh cerita nih yang saya surprise banget nih, ternyata dari result ya pada saat kita melakukan coaching. Jadi saya bilang gini, tim saya kita mau melakukan coaching. Caranya beda nih dengan yang dulu kita pernah kenal gitu ya. Tetapi di sini saya itu jangan dianggap jadi kadif. Saya adalah orang yang melakukan coach. Jadi kita benar-benar netral gitu ya. Dan
kita akan bicarakan apa yang menurut kalian penting untuk dibicarakan. Dan satu pertanyaan pertama pada saat kita melakukan coach adalah apa yang akan kita bicarakan saat ini dan penting untuk si coach. Gitu kan ya yang ini bocoran pertama yang ada di program coaching gitu ya. Nah, yang bikin saya surprisingly banget gitu ya, ternyata mereka nggak bicarakan kerjaan. Dan nggak ada angka di situ. Itu yang buat saya surprising banget gitu. Padahal kalau kita di dunia marketing itu kayaknya tiap jam, tiap menit, tiap hari, ya 8 jam sehari, even more, kita akan bicara tentang angka gitu. Tetapi ini mereka nggak bicara angka. Itu yang buat saya wow gitu. Nah itulah kalau buat saya sebagai coach ya, saya merasa ini benar-benar harus nahan diri untuk present gitu ya. Dan harus benar-benar listening gitu, apa sih yang penting untuk mereka. Dan luar biasanya 60% dari mereka itu bicara tentang apa yang penting yang kita bicarakan hari ini. 60%-nya membicarakan tentang ibu bapak dan tentang anak-anak. Itu apa ya? Ya kalau buat saya itu agak surprise. Jadi kita nggak bicarain kerjaan sama sekali gitu loh. Jadi ini ya tentang orang tua dan tentang anak. Bukan pasangan loh. justru orang tua dan anak gitu. Ya ini surprise banget gitu. Nah, 20% itu tentang passion gitu. Jadi mereka bilang gini, aku tuh udah lama banget pengen nulis buku. Gitu ya. Atau aku tuh udah lama banget kepengen banget mereka ngerjain apa ya kayak kristik gitu ya. Jadi menjadi satu yang mereka bisa pajang gitu. Jadi hal-hal yang simple yang kayaknya bisa dilakukan tapi nggak jadi-jadi gitu. Bertahun-tahun kayak nggak jadi-jadi gitu. Di belakang sesi ini kita biasanya nanti akan diminta, oke, kalau ini penting buat Bapak dan Ibu, kapan dan apa yang akan dilaksanakan. Itu mereka harus bikin jadwal kapan mereka mau melaksanakan ini gitu. Nah, itu 20%. 10%-nya itu ternyata ngomongin tentang saya punya masalah dengan sesak napas gitu. Nah, jadi itu jadi kayak fear-nya dia gitu. Gimana ke depannya? Padahal kan sebetulnya dia mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi gitu ya. Nah, tapi itu ternyata pengaruh banget ke pekerjaan yang mereka lakukan sehari-hari. Jadi hanya 10% dari situ yang mereka tidak mengatakan tentang target, tidak tentang angka, tapi dia bilang, Bu, saya itu kalau mau ketemu sama orang suka ngerasa takut, nggak bisa ngomong. Jadi lebih ke ability-nya aja gitu. Nah, ini yang buat saya deh apa ya mengejutkan gitu. Nah, dari sini semua saya berusaha untuk menjadi ya coach itu ya sebagai coach netral. Kita hanya bisa mendengarkan dan mereka sendiri yang akan menyelesaikan. Jadi semua ini bukan saya sebagai coach nanti yang kasih problem solvingnya kayak apa atau solusinya bagaimana, tetapi teman-teman ini sendiri nanti yang akan mengatakan, menyebutkan, dan membuat jadwal apa solusinya gitu. Dan kalau saya bilang begitu selesai, wah ini cakep banget. Bukan saya yang mikir, tapi mereka yang memikirkan itu gitu ya. Jadi ini luar biasa. Nah, setelah ini berjalan, Bapak Ibu semua, baru saya jadi bisa memetik kesimpulan bahwa sebetulnya kita dalam hal pekerjaan apapun ya, apapun pekerjaan kita gitu. Ternyata hal yang membuat karir kita naik, pekerjaan kita naik, mimpi kita tercapai itu bisa jadi memang bukan pekerjaan itu, tetapi hal-hal ini gitu. Dari situ saya bisa lebih fokus lagi waktu saya ketemu dengan marketing yang dia tidak berbicara tentang marketing, tapi ternyata tentang hal-hal yang ini dan kita harus kasih apresiasi gitu. Kita harus kasih apresiasi bahwa ini adalah hal yang penting buat dia. Jadi kita nggak boleh menyepelekan hal-hal ini gitu ya. Yang selama ini tuh kayaknya nggak kepikiran gitu. Ya, itu sih yang saya mau sampaikan dan menurut saya ini semua tadi yang sudah diceritakan oleh Coach Alpha ya dan ini benar-benar ilmu yang luar biasa Coach Alpha. Jadi yang buat saya itu yang agak
harus belajar banyak itu justru di active listening-nya itu gitu. Apa sih yang benar-benar dia rasakan gitu? Apakah weakness-nya, apakah fear-nya, apakah worry-nya, atau sebetulnya dia tuh nggak worry apapun, nggak khawatir apapun, tapi dia punya dream yang nggak jadi-jadi gitu, dan dia nggak tahu caranya mesti ngapain gitu. Nah, itu yang lebih banyak harus saya pelajari lagi gitu ya. Dan menurut saya semua kita yang punya tim, yang hari ini pengusaha, yang hari ini punya bisnis sendiri ya, bisnis owner gitu ya, itu mungkin ini adalah hal-hal yang kita harus bisa lakukan juga untuk tim kita, karena di poin yang tadi saya surprisely tadi itu memang bukan tentang pekerjaan ya, tetapi lebih kepada merekanya. Dan ini adalah power of open-ended question gitu. Questionnya nggak banyak dan tidak membingungkan, tetapi yang tadi itu adalah dia akan membuat provokasi ya ke pikiran masing-masing untuk kemudian menemukan, oh oke, saya harus lakukan itu gitu. Nah kemudian baru building rapport ya. Building rapport ini karena posisi saya harus di building rapportin dengan mereka supaya mereka nggak ngerasa ini aku ngomong sama siapa gitu ya, atau terlalu tinggi jaraknya gitu. Itu yang benar-benar kita belajar banyak di program coach yang ada di Hijrah Coach ini gitu. Nah jadi kalau saya sih melihatnya Bapak Ibu semua dari poin hasil ini, saya mau mengajak kepada semua kita nih bahwa program coaching yang saya temukan di Hijrah Coach ini ternyata bisa merubah paradigma ya. Dan ternyata tidak hanya berhasil untuk hal-hal yang berkaitan marketing dengan angka, tetapi juga untuk siapapun gitu ya. Bahkan yang mengerjakan back office pun itu juga bisa melakukan coaching ini gitu. Dan itu juga di poin yang ini tadi saya sudah melihatkan bahwa hasilnya itu adalah positif dan positif banget gitu kan. Tadi kan kalau Coach Alfa bilang enak atau enak banget gitu ya. Nah kalau ini positif dan positif banget gitu. Dan baru-baru ini bahkan Hijrah Coach juga sudah punya program HD kan ya, yang itu bisa dilakukan secara online. Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu para pengusaha di sini ya, atau mungkin juga pemilik UMKM gitu ya, atau para manajer yang mau membuild membuild timnya gitu ya. Wah, saya nggak punya waktu deh untuk belajar coaching gitu. Udah sibuk dengan ini itu gitu ya. Nah, tapi saya ingin sayanya juga maju gitu, atau timnya juga maju. Nah, ini kita juga punya program HD namanya ya Mas Wira, jadi Hijrah Coach ya. Dan ini juga bisa dilakukan, dan ini juga pasti bisa membantu tim kita juga untuk sukses gitu. Jadi saya mau terima kasih sama Hijrah Coach dari cerita ini, karena para pengajarnya sudah memprovokasi pikiran-pikiran si coach. Saya belajar banyak, dan terutama powerful question itu ya, yang membuat setelah itu kita juga tahu ini kita arahnya mau kemana. Jadi teman-teman semua, mari kita lebih banyak belajar lagi ya, untuk menembus itu tadi tuh 2023 yang katanya ada ini itu ya. Itu membuat kekhawatiran-kekhawatiran yang belum tentu terjadi gitu. Nah, itu sih Mas Wira yang saya mau sharingkan malam ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua para peserta dimanapun dan dari pekerjaan apapun. Ini semua bisa untuk membuat kita lebih baik dari hari ini gitu. Itu aja Mas Wira. Oke, baik. Terima kasih Coach Intan Parimita untuk penyampaian materinya di sesi kedua ini. Wow, amazing ya. Jadi antara coaching dengan juga marketing, jadi ini ada hal yang berkesinambungan ya. Jadi tidak hanya serta-merta kalau kita menerapkan sesuatu instruksi kepada tim kita terkait dengan sales target, sebenarnya ada hal lain yang bisa kita gali ya dari tim kita. Karena mereka juga butuh sesuatu dalam artian yang secara untuk solutif ataupun ide itu memang harus ada dari pikiran tim kita masing-masing ya, bukan dari leader itu sendiri. Jadi coaching ini sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas
sesuai dengan tema yang kita angkat malam ini ya. Ini kan produktivitas sampai dengan 100%. Benar ya, itu Coach Intan tadi sampai dengan 165%. Wow, itu luar biasa loh. Ya, luar biasa itu dari tanggal 8 Februari dibandingkan dengan yang sebelumnya bisa mencapai 150%. Seterusnya mungkin udah tinggal menikmati hasil yang automate-nya gitu ya, Coach Intan ya. Enggak, memang ini bukan maksud saya, kita sih tetap harus bersiap terus gitu kan untuk Ya, setiap saat kondisi gitu ya. Tetapi dari tahun yang kemarin dengan tahun yang sekarang gitu ya, perbedaannya itu adalah saya menambahkan unsur ini nih ya. gitu di tim gitu kan. Jadi kalau tahun-tahun yang pasti ada sesuatu yang baru yang ditambahkan gitu kan ya. Tapi ternyata materi motivasi saja itu atau training-training tentang yang tadi saya bilang adalah bagaimana untuk melayani nasabah gitu ya. Itu ternyata udah nggak cukup untuk boost ini naik gitu. Nah, saya tambah dengan satu materi ini ternyata boostingnya tuh bisa begitu, bahkan mereka sudah bisa bersiap untuk tahun 2023-nya. Saya melakukan ini itu mereka udah bersiap gitu. Nah, itu pasti si para manajer juga pasti butuh kita. Cuma maksudnya ini hal yang saya tambahkan baru di tim ini gitu. Iya, Gitu. berarti ada kemunculan inisiasi di situ ya, Coach Intan Iya, ya, dari betul. tim ya. Betul. Jadi Ya. kemajuan secara individunya ternyata hasilnya bagus banget gitu. Oke, siap. Thank you Coach Intan Paramita. Kita sudah menyampaikan 2 materi dan saat ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi kurang lebih sudah ada hampir 100 pertanyaan seperti yang sudah masuk, tapi untuk kita mempersingkat waktu ya. Jadi saya filter 3 pertanyaan saja yang sudah masuk ke kami. Jadi mungkin yang buat Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan, mohon maaf sebelumnya. Jadi biar lebih efektif ya. Jadi saya mengambil 3 pertanyaan. Yang pertama saya akan mengambil pertanyaan dari Ibu Debbie. Ya, Ibu Debbie ini mungkin nanti sebenarnya awalnya ke Coach Intan, nanti Coach Alfa boleh menambahkan. Ya, dari Coach Debbie, dari Ibu Debbie. Izin bertanya, ilmu coaching sangat penting untuk kenaikan sales. Tidak jarang juga karena semangat para marketingnya, Coach, gitu ya. Jadi karena semangat para marketing nih. Nah, yang ingin ditanyakan katanya, adakah tips untuk marketing agar bukan hanya penjualan saja yang naik, tapi sistem coaching juga bisa memberikan dampak yang baik untuk marketingnya? Karena terkadang pendekatan marketing ke pelanggan ada beberapa kesan memaksa. Nah, mungkin dari Coach Intan Paramita dulu nih. Silakan Coach. Saya mungkin share yang tadi lagi sedikit ya supaya lebih jelas ya. Sebentar Pak. Nah, Bu Debbie pertanyaannya nih luar biasa. Makasih banyak Bu Debbie. Saya mau sampaikan ke Ibu tadi bahwa tadi di depan itu saya sudah sampaikan bahwa posisi saya sebagai pada saat kita melakukan coaching, posisi kita bukan sebagai siapa-siapa gitu. Kita benar-benar adalah coach gitu. Jadi netral kayak nggak pernah kenal aja gitu. Jadi memang butuh menurunkan emosi diri gitu ya. Bahwa ini bukan siapa-siapa, ini coach loh dan yang kita lakukan ini bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan coachnya gitu. Nah, pada saat kita melakukan itu ada ininya, ada ceritanya, ada rumusnya gitu ya. Pada saat kata-kata itu kepalanya si coach melihat gitu ya bahwa ini untuk kepentingan saya. Ini adalah kepentingannya saya gitu. Kalau pada saat kita mengatakan ini kepentingan saya, berarti bukan kepentingannya perusahaan, bukan kepentingannya si siapa, bukan, tapi ini kepentingannya saya. Nah, kata-kata itu yang akan istilahnya tadi mungkin membuat provokasi ya, tapi sebetulnya itu akan nancep tuh di hati dia, lalu kita akan bilang nanti kita akan bicarakan apa yang buat dia penting. Bukan buat saya penting sebagai coach, tapi buat dia penting. Nah, 30 menit ini begitu berharga. Jadi, sepanjang kata-kata itu kita sampaikan, dia akan
Dia oke, ini untuk saya nih, untuk saya. Dan 30 menit ini penting banget buat saya gitu. Sehingga dia akan keluarkan apa yang paling penting. Pasti ada 100 hal yang akan dibicarakan yang penting menurut dia, tetapi yang paling penting di 30 menit dengan orang ini, apa yang saya akan bicarakan, keluarlah itu. Dan itu, nah ini hasilnya nih, ternyata yang keluar itu bukan tentang angka berapa, Bu Debi, tapi tentang ini tadi gitu. Nah, bisa jadi pada saat nanti Ibu juga melakukan coach seperti ini, dia akan keluar mungkin tadi dengan bahwa dia tidak memperlakukan nasabah dengan baik gitu ya. Tetapi menurut saya sih, mohon maaf nih ya, mungkin salah, mungkin tidak juga, tapi mungkin pada saat dia melayani nasabah itu dia juga sedang lagi ada masalah gitu. Nah, cuma kan bingung ya mau ngomongnya ke siapa gitu ya. Tetapi setelah hasil dari riset ini selesai, dari pengalaman saya sih dia akan uh, jauh lebih lebih baik, Bu. Nah, ini kalau saya tadi boleh bilang, saya lakukan lagi tadi di Desember. Lalu saya tidak lakukan lagi, Bu, di 2023. Tetapi pada saat Desember, tim saya sudah berpikir saya harus bisa lebih baik dari 2022. Apa yang saya lakukan? Itu jadi dia merubah kebiasaan dia sendiri. Jadi Bu Devi menurut saya memang salah satu hal itu tadi akan berubah gitu. Coach Alfa tolong bantuin. Siapa tahu jawabannya kurang lengkap. Masya Allah, udah keren banget Coach Bintang Pramita. Izin menambahkan ya. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan semua oleh Coach Bintang Pramita. Bahwa coaching itu memang dia ada framework dan ketika Anda memberikan coaching, tentunya coach atau orang yang di hadapan kita itu harus menyerahkan diri untuk Iya, mendapatkan coaching. Ya, kalau dia nggak mau, nggak mungkin bisa. Tapi yang menariknya adalah ini juga sesuai dengan apa ada pertanyaan di chatbox dari Pak Miftahudin atau siapa tadi. Ketika kita belajar coaching, itu memang kita di awal mungkin diajarkan bagaimana kita menjadi seorang coach. Namun bahasa atau cara berkomunikasi seorang coach pada yang lain atau coach kita itu juga bisa kita terapkan di area kehidupan kita yang lain. Contoh terhadap pasangan, terhadap anak ya tentunya. Tapi kita jangan berharap hasilnya nanti sepenuhnya seperti kita melakukan coaching, beda ya. Tidak sepenuhnya seperti itu, tapi bisa digunakan. Contoh nih tadi yang di chatbot saya tadi lihat bagaimana kita menggunakan ini untuk pelanggan kita, untuk calon pembeli kita. Oke, ketika Anda memiliki barang, contohnya Anda adalah sales property, ya. Anda tidak serta-merta langsung menawarkan barang dagangan Anda. Saya ada jualan apartemen di area ini, di sana bisa dapat fasilitas ABC dan seterusnya, ya. Tidak seperti itu. Anda harus tanya dulu kebutuhannya dia seperti apa. Apa yang dia inginkan. Kalau perlu digali lagi, kenapa dia menginginkan seperti itu. Contoh, saya ingin punya rumah yang bebas banjir. Oke, bebas banjir di area mana, Pak? Mungkin Anda punya properti yang bebas banjir, tapi bisa jadi areanya bukan di sana yang dia cari. Ya. Dan nanti kalau ternyata dari hasil penggalian Anda, ternyata klien kita tidak membutuhkan, maksudnya produk yang dia cari tidak sesuai dengan produk yang kita miliki, dia jangan dipaksa. Ini yang biasanya tidak disukai oleh banyak orang terhadap seorang coach itu kadang hanya memaksa, itu yang tidak disukai. Ya. Tapi kalau Anda meminta izin Pak, mungkin saya tidak memiliki barang yang Bapak cari, tapi izin saya menginformasikan barang yang saya miliki, seandainya ini bisa memenuhi kebutuhan Bapak. Nah, kalau dengan kita meminta permission dia, meminta izin dia, bisa jadi nih dia melihat sesuatu yang lain dari apa yang Anda miliki. Ya. Oh, ternyata di sana ada yang bebas banjir juga loh. Oh, ternyata di sana jarak dekat kantor saya juga nggak terlalu jauh. Bisa jadi seperti itu. Yang awalnya mungkin mereka nggak ada informasi tentang itu. Nah, itu caranya menggunakan coaching di area sehari-hari ya. Tapi kembali lagi bahwa itu bukan coaching, itu hanya kita menggunakan tekniknya saja. Oke, baik dari saya itu kembali ke Mas Wira, silakan.
Oke, baik. Semoga menjawab untuk pertanyaan yang pertama ya Ibu Debbie. Pertanyaan yang kedua sekarang ditujukan kepada Coach Alfa nih. Apa yang menjadi kendala dan tantangan terbesar dalam melakukan coaching kepada tim sales ya sehingga dapat meningkatkan sales performance 150%. Ini pertanyaan dari Pak Agung Wusono. Ya. Berkerut ya Oke, mulai Coach Alfa. terima kasih Pak Silakan Agung. Coach Alfa. Jujur ya Pak, ini masalah yang sedang saya dan Mas Wira hadapi juga. Saya dan Mas Wira mungkin juga qadarullah. Masalahnya yang utama adalah sebenarnya bukan hanya di tim sales saja, di semua tim ya. Intinya ketika mereka kembali lagi, ketika kita melakukan coaching, mereka yang pertama mau nggak di coaching, mau nggak menjalani prosesnya, mau nggak menjalankan hasil dari apa yang mereka dapatkan sendiri, accountability-nya seperti apa. Kemudian yang kedua, mereka tahu nggak sih sebenarnya kalau kalau ada sesuatu, ada masalah di mereka, mereka harus mau terbuka, harus mau paling nggak yang pertama aware dulu, sadar bahwa mereka ada masalah, bahwa kita ada masalah, tim kita ada masalah, yang harus harus dimiliki oleh sebuah tim yang mau di coaching ya. Karena coaching itu bukan hanya one on one Bapak dan Ibu sekarang, bisa juga kita melakukan secara tim, secara grup ya. Nah, itu kemudian aware, kemudian terbuka, aware, dan yang terakhir tadi accountability-nya seperti apa, menjalankan hasilnya. Kita nggak mikir result-nya nanti bagaimana. Itu result itu urusannya Allah gitu ya. Kita hanya berusaha sesuai apa, sesuai dengan apa yang sudah eh, kita buat strateginya, kita buat perencanaannya. Tinggal dijalankan saja. Masalah nanti kalau tidak sesuai dengan hasil, ya tinggal dievaluasi, diperbaiki, dilakukan action lagi dan seterusnya. Ya. Kalau di Agile itu istilahnya plan, do, study, action. Ya, study atau dianalisa. Plan, do, action, kemudian di study, kemudian kembali lagi di plan atau dan seterusnya. Itu PDCA. Jadi perjalanan atau perubahan itu harus terus-menerus. Perubahan nggak bisa seketika, nggak bisa sekali perubahan langsung selesai, nggak bisa. Itu harus terus ada improvement. Ya. Sampai kapan? Ya sampai sampai mungkin usaha kita nggak jalan lagi atau sampai kiamat ya. Alam. Tapi kalau kita ingin terus survive, ingin terus berkembang, kita harus bisa menerima perubahan. Seperti tadi prinsip di coaching yang kelima, change is inevitable. Ya, perubahan itu tidak bisa dielak. Itu dari Mas Bira. Oke, Coach terima Intan kasih. mungkin ada yang terkait dengan Yes. salesnya. Mungkin ada tim salesnya yang balelo gitu. Sekarang Coach. Silakan Coach Intan Warwita. Kalau saya sih ngelihatnya bahwa mesti belajar sih sama Hijrah Coach gitu ya, karena saya juga sekian tahun jadi marketing dan baru ketemu di sini nih ilmunya cuma 30 menit. Coba bayangin deh, itu cuma 30 menit aja dan itu bisa membuat seperti ini gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih Coach Alfa dan Coach Intan untuk jawabannya di pertanyaan kedua. Semoga ini juga menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad tadi ya. Pertanyaan terakhir kita di sesi webinar malam hari ini. Dari Pak Ahmad Fadli Fakih Hamim. Mohon izin, Bu, Coach Intan, tips untuk bagaimana kita bisa memberikan pertanyaan yang powerful itu seperti apa? Ini pertanyaan seperti tertukar nih. Tertukar sebenarnya. Oke, mungkin dari Coach Intan. Udah benar itu, Coach Intan Paramita udah benar itu. Oke, mungkin Coach Intan Paramita dulu yang menjawab. Silakan Coach Intan. Jadi kalau di Hijrah Coach itu materi coaching ini nanti kita akan diarahkan ya apa-apa yang harus ditanyakan. Pertanyaannya nggak banyak gitu. Itu yang ajaib banget tuh, pertanyaannya nggak banyak sehingga itu nanti akan menuju kepada tadi kebutuhan utamanya tuh sebetulnya apa sih gitu. Nah, keahliannya si coach itu adalah untuk mendengarkan. Makanya tadi salah satu yang dibutuhkan itu adalah presence dan listening gitu. Dan kalau Coach Daru bilang bukan cuma listening, tetapi active listening. Jadi active listening itu kita benar-benar dengerin gitu. Sebetulnya apa sih yang
exactly dibutuhkan gitu. Tadi waktu di depan Coach Alfa bilang kalau ya begitu sih. Nah, kalau pakai sihnya itu apa ya gitu kan. Jadi itu bukan yang utama. Jadi kita mesti gali lagi apa yang benar-benar mereka butuhkan gitu. Nah, dari situ nanti kita akan belajar sebetulnya powerful question itu seperti apa. Dan Bapak Ibu semua, waktu kita menyampaikan satu pertanyaan nih, menurut kita powerful question gitu ya. Tetapi kemudian muter lagi nih, wah ini nggak ketemu nih, bukan ini, bukan ini. Jadi kita akan nanti balik lagi ke jalur yang satu, nanti ketemu lagi sampai kita ketemu kebutuhan utamanya itu apa gitu. Baru kita bisa baru hasilnya bisa seperti tadi gitu. Itu aja Mas Wira. Oke, thank you Coach Intan Paramita. Coach Alfa, silakan Coach. Coach Intan sudah cukup lah. Ahlinya. Ya, intinya sama sih. Jadi di powerful question itu nanti kalau Bapak ingin tahu lebih lanjut bisa cari informasinya di sertifikat di Hijrah Coach ya. Tapi juga nanti akan diajarkan juga di Agile sertifikat Hijrah Coach yang bulan Maret nanti bisa hubungi tim account manager. Namun ada beberapa tips di sini. Yang pertama adalah kita harus bisa menangkap konteksnya. Gambaran besarnya itu apa sih sebenarnya yang ingin dia capai. Kemudian yang kedua, Anda cari nih, kadang ketika dia mengungkapkan sebuah pernyataan, itu ada beberapa kata yang diulang-ulang terus-menerus. Nah, itu Ya. bisa jadi merupakan keywords yang nanti bisa Anda gunakan di pertanyaan Anda. Kemudian yang ketiga, jangan gunakan pertanyaan yang close question, artinya yang jawabannya hanya ya dan tidak. Tapi gunakan pertanyaan yang dia nanti menjawabnya panjang tuh. Kalau di zamanku, saya sekolah dulu, saya sangat benci sekali dengan soal insight, ya karena dia harus jelaskan, sebutkan dan seperti itu. Nah, powerful question itu seperti itu, jawabannya bukan dia dan tidak, tapi dia menjelaskan lebih detail lagi. Ya. Kemudian juga pertanyaannya sebisa mungkin singkat tapi jelas. Ya, jangan sekedar apa sih, kadang bisa ya, apa sih maksudnya, tapi mungkin di suatu konteks yang lain bisa jadi apa sih maksudnya itu agak rancu, bisa diperjelas lagi. Tapi bisa jangan sampai, maksud saya pertanyaan yang ringkas itu apa, apa itu kurang powerful ya, tapi dipertegas lagi. Nah, mungkin dari penjelasan saya masih agak bias, tapi saran saya sih kalau ingin tahu lebih detail, ya bukannya saya bermaksud jualan, enggak. Tapi kalau memang Bapak Ibu berniat belajar, cari informasinya di sertifikat di Hijrah Coach atau di Agile sertifikat Hijrah Coach. Kalau di ACHC itu nanti ada penjelasan tentang coaching, tapi tidak semendalam di sertifikat di Hijrah Coach. Nah, nanti mungkin Mas Wira itu yang lebih expert untuk menjelaskan tentang program tersebut. Silakan kembali ke Mas Wira. Oke, baik. Thank you Coach Alfa dan Coach Intan Paramita. Bismillah, sudah 3 pertanyaan ya Bapak Ibu semua. Jadi mungkin yang belum terjawab, insya Allah kita akan menjawabnya mungkin lewat aplikasi HD ya, mungkin nanti ya, bisa ya. Jadi insya Allah di aplikasi HD Bapak Ibu semua nanti bisa bertemu dengan para coaches yang hadir di sini, Coach Alfa, Coach Intan, dan juga bisa mengagendakan ya bertemu secara virtual, secara online, dan itu kita bisa curhat misalnya, diskusi. Tapi bukan curhat tentang kehidupan ya, tapi curhat tentang lebih ke coaching itu seperti apa gitu ya. Jadi nanti kita bisa di aplikasi HD. Jangan lupa tetap follow Instagramnya HD ya. Instagram HD, lalu juga install di Android, Bapak Ibu semua kalau punya HP Android silakan diinstal di Play Store ya, sudah ada. Tapi kalau untuk yang punya Apple iPhone, mohon maaf mungkin agak menunggu dulu ya, akan available soon, coming soon gitu ya. Nanti silakan bersabar menunggu. Oke, semua pertanyaan sudah terjawab. Mungkin sebelum kita mengakhiri webinar kita malam hari ini, mungkin ada closing statement dari Coach Alfa atau dari Coach Intan Paramita. Silakan. Siapa dulu? Aku dulu ya Coach. Untuk semua kita, Bapak dan Ibu, terutama para leader yang punya tim, mau bentuknya marketing atau back office atau apapun ya. Kemudian untuk para business owner, untuk semua managerial level yang punya project yang perlu dikerjakan dengan jadwal yang ketat ya.
dan bahkan untuk siapapun yang di sini punya merasa mentok dengan suatu hal dan mau maju lagi, ya saya sangat sarankan untuk mengikuti materi tentang apa itu coaching gitu. Karena materi ini kelihatannya sederhana, tetapi ternyata begitu diterapkan itu hasilnya bagus. Kalau buat saya bagus tidak hanya untuk coachingnya saja, tetapi kita juga yang belajar akan melihat apa yang memang harusnya buat kita ini untuk maju gitu. Ya, jadi kita juga memang diajar juga untuk jadi coach juga di situ gitu. Jadi supaya berubah ya, dan setelah ini mungkin kita nggak perlu lagi worry dengan hal-hal yang memang belum tentu itu akan terjadi. Jadi saya sangat sarankan itu. Kalaupun tidak punya waktu, nggak punya ya pekerjaannya padat sekali dan memang tidak bisa memberikan waktu untuk ini, Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi HD tadi, gitu ya Mas Wira ya. Dan ini sudah ada secara online. Bapak Ibu hanya butuh untuk memilih siapa mentor yang ada coach yang ada di sana. Kemudian itu waktunya hanya 30 menit dan pilihan jadwalnya itu begitu beragam Bapak Ibu. Bahkan di program itu dari jam 6 pagi pun itu program coachnya sudah bisa jalan loh. Dan itu di open sampai jam 10, jam 11 malam gitu. Karena kita paham bahwa yang membutuhkan ini mungkin juga waktunya sedang sibuk-sibuknya kerja gitu ya. Jadi bisa digunakan. Itu aja. Makasih Mas Wira. Oke, thank you Coach Intan Parmita. Ke Coach Alfa sekarang, silakan Coach. Oke, baik. Terima kasih Mas Wira. Jadi dari saya yang pertama, jika Anda memiliki masalah atau sebuah tantangan yang ingin dicapai, dekatkanlah diri Anda kepada Tuhan, ya, berdoa dengan baik, kemudian mungkin juga butuh sedekah. Terus yang kedua, segera cari orang yang bisa Anda percaya untuk Anda berdiskusi. Salah satunya mungkin Anda bisa cari di aplikasi HD yang dihadirkan oleh Hijrah Coach. Anda bisa cari siapa saja yang ada di sana. Boleh saya, boleh Coach Intan Paramita, boleh yang lain juga, silakan. Kemudian yang ketiga, jika Anda ingin memiliki kompetensi yang lebih lagi untuk area profesional Anda, terutama di area coaching, Anda bisa ikut sertifikasi dari Hijrah Coach di CBHC dan ACHC. Nanti informasinya dari tim account manager. Dari saya itu Mas Wira, jualannya tetap harus itu. Oke, baik. Terima kasih Coach Alfa, Coach Intan Paramita. Baik, Bapak Ibu semua, kurang lebih demikianlah webinar kita malam hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Tapi sebelum kita tutup, saya mengundang Bapak Ibu semua untuk membuka kameranya. Kita akan berfoto bersama. Ya, nggak afdal kalau misalnya kita nggak foto bersama di malam hari ini. Setelah foto bersama, nanti Bapak Ibu kalau mau istirahat ya atau mau keluar malam hari ini weekend, monggo silakan. Ya, kita foto bersama dulu, gitu ya. Untuk gayanya kita gaya mungkin Hijrah Coach ya, Coach apa? Mungkin Coach apa bisa membimbing nih Coach apa gaya Hijrah Coach malam hari ini. Ya, tangan kanan satu dan tangan kanan ya, satu, tangan kiri seperti ini ya. Oke, silakan Pak Dinda. 1, 2, 3. Ya, oke, ditahan. Silakan Tahan. difoto dulu. Sip, ganti gaya lagi. Oke, satu aja lah ya. Satu aja kayaknya, Bapak Ibunya kayaknya mau malam mingguan malam hari ini ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kedua narasumber ya yang sudah hadir malam hari ini. Saya selaku moderator di webinar malam hari, mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kita tutup Bapak Ibu semuanya. Selamat beristirahat, selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Alfa, makasih banyak. Sama-sama Coach Intan. Terima kasih juga coaches yang sudah hadir dan Bapak Ibu sekalian. Banyak Coach Intan, Coach Alfa.
Izin live. Assalamualaikum. Terima kasih Coach semua Bapak Ibu. Selamat beristirahat.